Dari salesperson itu pengalaman melayani konsumen, passion terhadap konsumen, gimana cara kita menghandle sales gitu ya. Iya, itu luar biasa ya, tantangannya luar biasa. Kadang-kadang diomelin pelanggan juga. Pernah diomelin juga dong. Omelin pelanggan, omelin bos. Sukses itu apa, bro? Teman-teman, CEO Talk kali ini kita kedatangan dan bersama dengan seorang anak muda yang inspirasional dan memegang tampuk pimpinan dari suatu grup dealer besar di Indonesia. Kita perkenalkan Bro Renaldi, gitu ya. Pagi Bro Suendra. Pagi Bro Renaldi. Apa kabar, Bro? Iya. Baik. Sehat ya? Kabar? Sehat dong. Luar biasa. Kalau nggak sehat nggak di sini kita. Yang penting sehat ya, Bro. Harus dong. Sehat. Iya. Bro Re, boleh cerita dong, kira-kira siapa sih ini Bro Renaldi ini? Boleh dong, Bro, cerita sebentar. Oke. Nama saya Renaldi Setiawan. Director dari Andalan Motor Group. Saya ini umur 27 tahun untuk sekarang ini. Bisa dibilang mulai otomotif itu pada tahun 2014 pertama kali. 2014. Jadi lulus kuliah pertama kali tahun 2014. Masuk ke Toyota sebagai salesperson untuk pertama kalinya. Gitu. Kira-kira menjadi salesperson itu hampir 2 tahun. 2 tahun? Tapi disitulah pengalaman-pengalaman otomotif dan passion-passionnya dikeluarkan. Dibentuk dari sana. Gitu. Karena pengalaman-pengalaman ya mungkin Bro Suenda kan tahu ya. Dari salesperson itu pengalaman melayani konsumen, passion terhadap konsumen, gimana cara kita menghandle sales gitu ya. Iya, itu luar biasa ya, tantangannya luar biasa. Kadang-kadang diomelin pelanggan juga. Pernah diomelin juga dong. Omelin pelanggan, omelin bos. Jadi kawan-kawan, kita bisa lihat ya, seorang anak muda yang mau belajar bahkan dari pekerjaan yang dibawa dulu gitu ya. Tapi pekerjaan sales ini menurut Bro Re menarik gak? Di otomotif menarik gak? Pekerjaan salesman, sales wiraniaga gitu, Bro. Bisa dibilang menarik sekali ya, karena dinamis sekali ya. Dinamikanya luar biasa sekali gitu ya. Kita up and down semangatnya kita itu untuk di-manage gitu. Untuk di-manage tuh benar-benar ya tantangan yang luar biasa lah bisa dibilang di situ. Tapi pembelajarannya juga luar biasa dong ya. Pastinya. Pasti ya, pastinya. Bisa sukses ya pastinya. Iya. Biasa. Itulah Bro Re, umur 27 tahun. Sekarang boleh tahu dong posisi sekarang apa, Bro Re? Jadi bisa dibilang saya ini adalah second generation. Nama bokap Pak Erwin Setiawan. Oke. Itu founder dari Andalan Motor Group itu sendiri. Andalan Motor Group. Iya. Luar biasa. Sekarang posisi berarti sebagai second generation dan director juga ya, Pak, untuk di Andalan Group. Iya. Ya. Luar biasa. Bro Re, boleh cerita sedikit dong, kira-kira menurut pandangan Bro Re sebagai pengamat di otomotif, pemain juga di otomotif gitu ya, berapa besar sih market Indonesia potensinya, Bro Re, yang ada? Potensi ya, berarti kita ngomong forecast ya? Forecast ya, market Indonesia ya. Menurut pandangan dari Bro Re ini gimana nih? Iya. Gitu, jadi kalau misalkan bisa dibilang sih, kalau dari pandangan pribadi ya, dan juga banyak baca research lah dari degree internasional ini, market otomotif Indonesia ke depannya bisa dibilang sangat besar ya, masih potensinya juga sangat tinggi sekali. Ya itu juga mungkin kemarin lihat banyaknya brand-brand dari luar itu yang investasi ke Indonesia. Ya kita bisa bilang ya brand China, brand Korea 3 tahun terakhir ini berani untuk menyemplungkan investasinya ke Indonesia. Bikin pabrik, manufacturer semua di sini. Iya. Luar biasa. Nah, untuk kenapa sih bisa berani gitu ya kita bilang ya? Karena memang sih kalau kita lihat ini populasi Indonesia ini kan adalah terpadat
padat nomor 4 di dunia. Populasi penduduknya. Iya, dengan penjualan itu kita kira-kira kan 1 juta unit per tahun. Ya itu udah average ya, rata-rata dari 2016 2017 kita udah di atas 1 jutaan. Di atas 1 jutaan ya, kita main di angka 1 jutaan. Benar. Awal ya berarti. Benar. Ya. Sedangkan untuk market di luar sendiri itu seperti di China, di India ya. Di China itu sendiri populasinya sebanyak 1,4 miliar orang. Tapi penjualannya bisa sampai 27 juta. Wow. 27 kali lipatnya 27 kalinya Indonesia. 27 kali lipatnya Indonesia. Dan yang kedua itu adalah India. India itu di 1,3 dengan penjualan kira-kira 5 sampai 6 juta. Kalau nggak salah ya, Bro ya. Benar, ya. Oke. Bro Re, sekarang lanjut dong kita. Kita mau kenal atau mau tahu lebih jauh kira-kira kalau andalan grup itu gimana nih, Bro? Milestone-nya, terus merek-mereknya yang ada di berarti sejarah terbentuknya lah ya. Sejarah terbentuknya ya. Jadi kita bisa lihat nih. Iya. Salah satu dealer yang besar di Indonesia. Silakan Bro Re. Ya, jadi andalan sendiri itu pertama kan ditemukan atau foundernya ditemukan oleh bokap ya. Itu Pak Erwin Setiawan. Pak Erwin Setiawan. Pertama kita sebenarnya start dealership kita itu tahun 2000. Tahun 2000. Wow. Kita dealership Kia sebenarnya. Dealership. Tapi waktu itu belum pakai nama andalan. Gitu. Nah, tahun 2000 kita mulai berjalan lah, kita mempunyai akhirnya pertama 1 cabang dulu. Kita pertama ada di Pasar Minggu. Wow. Gitu. Mulai dari awal ya. Dari pertama kecil. itu start dari 1 cabang dulu. Kita jalan, nambah 1 cabang. Akhirnya kita mempunyai waktu itu sampai total 4 cabang. Untuk Kia waktu itu. Untuk pertama kali. Siap. Nah, di tahun 2007 barulah di sini kita memakai nama andalan, kita membuat 1 dealership dari brand Chevrolet. General Motors ya? Jadi General Motors gitu. 2007 itu ya? Tahun 2007. Nah, 2007 kita mulai pertama kali kita buka ada di Pondok Indah dan Samanhudi. Karena kita main di Jakarta. Main Jakarta. Ya, kita sedikit kita mulai akhirnya kita ekspansi sampai ke Bandung. Terakhir ini kita ekspansi juga ke Jogja. Dan total waktu itu kita pernah memanage paling banyak tuh sampai 7 cabang. 7 cabang. Gitu. Lanjutnya gimana ini, Bro? Sekarang brand apa yang dipegang? Gitu. Ya, kita untuk dealership ini kita akhirnya di tahun 2019 kita ekspansi, kita mendapat kepercayaan juga. Kita ditunjuk menjadi dealer dari MG Morris Garage. Itu. Wow. Yang mobilnya keren-keren itu ya, Bro, ya? Yang ada ya, luar biasa. Dan juga Runo. Rino. Iya, gitu. Wow. Nah, baru di tahun 2020 ini terakhir kita ditunjuk juga sebagai dealership dari Hyundai. Gitu. Jadi ya sekarang yang kita pegang adalah MG, Runo, Hyundai, dan juga Chevrolet untuk after salesnya. Iya, karena langsung kita spare partnya juga masih original. Untuk membantu pelanggan juga ya. Iya, kita ada jual kan, kita nggak mungkin meninggalkan pelanggan. Karena itu komitmen yang kita pegang lah kepada konsumen. Luar biasa. Bahwa kita melayani terus nih konsumen-konsumen kita. Kita kan nggak mau putus hubungan sama konsumen-konsumen kita. Benar sekali. Gitu. Dan bisa kita lihat bahwa merek-merek internasional ini mempercayakan brand mereka ke andalan grup, pasti ada sesuatu dong ya. Pasti ada sesuatu yang dipercaya gitu. Boleh sharing nggak kira-kira apa yang diberikan services kepada pelanggan gitu, Bro Re, yang terkait dengan kenapa sih dealership ini atau pelanggan harus belinya ke andalan grup? Jadi ada sebenarnya value lah yang kita pegang daripada perusahaan ini yang mungkin sudah turun-temurun ya, maksudnya kita pegang dan kita selalu menjadi pedoman kita untuk ke konsumen. Yang pasti pertama kita customer centric. Wow. Ya, kita berfokus ke konsumen, pelanggan. Kedua itu adalah integritas. Integritas kita yang dimaksud adalah kita membentuk satu dealership ini, kita kan berhubungan banyak sama orang. Maksudnya bukan berhubungan dengan hanya pelanggan, tapi juga kita berhubungan dengan pihak bank, dengan investor juga. Gitu. Jadi integritas itu yang kita selalu pegang, bahwa kita memanage ini benar-benar kita
menggunakan ya hati nurani lah bisa dibilang. Kepercayaan itu jadi suatu hal yang sangat penting gitu ya. Betul. Di Andalan Group. Karena kalau misalnya kita hilang kepercayaan, contoh kita hilang kepercayaan daripada pihak bank, gimana kita bisa memanage kita punya penjualan juga ya, penjualan atau kita bisa dealership kita. Kedua, kalau misalnya kita kehilangan dari konsumen, lama-lama word of mouth yang dibentuk oleh konsumen pun juga nggak dapat gitu ya. Jadi kita ya bisa dibilang tadi customer oriented, integrity, dan juga yang ketiga ya pasti adaptasi dan growth-nya. Iya. Nah, menarik nih. Kalau contoh saya mau pelanggan nih, mau beli mobil ya nanti ya, boleh ya? Pasti dong, harus dong. Harus kita beli. Masa kita ini terus Wenta nggak beli sama kita? Bro Rey, boleh explore sedikit nggak? Apa pengalaman yang bisa dijamin oleh Andalan Group misalnya terkait dengan kalau beli mobil di Andalan dapat apa nih gitu dibandingkan dengan beli mobil di dealer-dealer yang lain gitu, bro? Boleh dieksplor sedikit gak sehingga pelanggan kita tahu nih gitu? Kalau dibandingkan dengan dealer lain mungkin kita nggak tahu ya, karena mungkin strategi tiap dealership berbeda. Tapi memang yang kita berfokus ini kita nggak membandingkan diri kita dengan dealer lain. Kita berfokus sama jalannya kita. Jadi ya dengan tadi kita berfokus kepada konsumen tadi, ya kita memastikan lah bahwa janji delivery kita jangan sampai kita miss. Ya kedua, untuk janji kita terhadap STNK dan sebagainya juga pengurusannya kita pasti akan jalankan dengan protokol atau dengan prosedur yang seharusnya. Dan pelanggan diinformasikan juga pasti. Diinformasikan. Ya kalau misalnya contoh ada kesalahan pun baik bukan dari pihak kita atau apa, kita pasti akan segimanapun menghindari jangan sampai konsumen ini kita komplain. Kecewa gitu. Karena begitu customer itu kecewa, efeknya itu bukan cuma satu customer. Bener. Tapi efeknya itu merembet ke, karena kita nggak tahu dari satu customer ini kan ngomong mana aja. Iya. Gitu ya. Mulut ini kan kita gampang sekali kan. Jadi ya itu yang kita menghindari lah. Dan komitmen yang kita pegang. Luar biasa, Bro Rey. Bro Rey, boleh tahu jumlah dealernya sekarang di Jakarta berapa, bro? Kalau yang ada sekarang? Yang ada sekarang ya. Sharing ke kita dong. Iya, jadi untuk sekarang ini yang kita pegang itu untuk MG sendiri. Kita ada 3 cabang. Tiga cabang dealer. Ya? Ada 2 di Jakarta dan 1 di Bandung. Iya. Dia untuk Jakarta ada di Pondok Indah, ada di Jakarta, berarti Jakarta Selatan, Samanhudi, Jakarta Pusat, dan juga di Bandung. Iya. Itu untuk MG. Kalau untuk Hyundai? MG, untuk yang Hyundai sendiri sekarang kita ada 2. Ada 2. Iya. Untuk yang beroperasi sampai dengan akhir tahun 2020 ini, itu ada di Pasar Minggu, iya, dan juga di Sawah Besar. Iya. Hyundai ya, yang mobil listriknya itu ya, yang betul. Yang ada ya. Iya. Kalau Renault tadi? Untuk Renault sendiri kita pegang 2. Juga. Itu ada di Bandung dan di Jogja. Bandung dan Jogja. Iya, Bandung dan Jogja. Jadi teman-teman kalau mau beli Hyundai, beli MG sama Renault, ingatlah Andalan Group gitu ya. Ya, siap, harus siap dong. Siap. Bro Rey, sekarang nih sekarang kan usia masih di bawah 30 gitu ya. Bisa dibilang milenial juga ya? Ya begitulah. Sama lah, kita sama kan? Sama ya. Oke, bro. Bro, sekarang ini second generation. Apa perubahan atau gebrakan apa nih yang Bro Rey mau lakukan di perusahaan? Boleh sharing dong, kira-kira visinya. Tadi kan nilai-nilainya sudah tertanam kuat nih oleh Pak Erwin gitu ya, bapak dari Bro Rey. Kira-kira sebagai second generation, visinya atau perubahan apa yang mau diubah nih, bro? Atau mau diterapkan gitu? Mau diterapkan ya? Boleh sharing dong ke kita. Lebih banyak ke, pertama kalau misalnya kita lihat kan, bisa dibilang dealership ini adalah bukan tech startup ya, bisa dibilang ya sebenarnya. Tapi kita bisa menerapkan beberapa cara-cara daripada startup ini yang untuk diimplementasikan kepada dealership kita. Ya pasti yang pertama dari technicalnya, dan kedua dari spiritnya. Iya. Teknologi. Kalau technical yang dimaksud tuh ya dari teknologinya, bisa dibilang teknologinya. Kita pasang lah ke beberapa platform e-commerce. Kita memakai, kita punya dealer management system sendiri juga. Nah, untuk database yang sudah kita kumpulkan dari yang kita sudah jalankan
leadership yang kita sudah jalankan selama berapa tahun ini, gimana cara kita mengolah database tersebut menjadi lebih akurat atau lebih produktif. Karena itu mungkin bisa dibilang begitu yang saya lihat, database tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Karena kita bisa dibilang filtering atau database daripada big data ya bisa disebutnya sekarang ya, itu udah menjadi kunci daripada sekarang startup ini. Iya. Ya, dan kedua itu bisa dibilang adalah spiritnya. Maksudnya apa Bro Rey? Spirit dari tim atau gimana yang Bro Rey mau bawa nih kira-kira? Spirit dari timnya. Dari tim. Ya, karena sekarang mungkin dulu banyak kita ngomong tanpa ada datanya, tanpa ada ininya. Jadi begitu sekarang kita meeting atau kita melakukan kumpul dengan kepala cabang, ya data-datanya harus disiapkan. Dan spirit-spirit yang ini, ide-idenya harus bisa lebih dikeluarin lagi gitu. Jadi bukan cuma kita menjalankan hal yang sama-sama terus. Ya mungkin karena ilmu otomotif dari dulu sama ya, kita tahu ya. Benar. Dari prospecting, low prospect, medium prospect, hot prospect, gitu ya. sales funnel, ya kan, SPK, delivery, ya itu caranya sebenarnya dari dulu sama. Tapi gimana secara flow-nya ini bisa lebih cepat dengan ide-ide yang baru lagi. Gitu. Jadi spirit nih mau dibangun tim dari Andalan Group gitu ya. Dan juga bagaimana teknologi wise untuk kita develop gitu ya. Betul. Wow. Luar biasa, kita akan melihat milestone dari Andalan Group nanti di bawah kepemimpinan Bro Renaldi ya. Wow. Harus didoain juga nih. Harus kita saling dukung, harus dong. Siap. Bro Rey, sekarang nah ini mau bicara mengenai menurut Bro Rey. Ini kan masih muda nih. Iya. Gitu ya. Masih muda kan Bro? Saya juga masih muda Bro. Iya dong. Jiwa harus selalu muda. Jiwa selalu muda kita. Siap. Bro Rey, banyak anak muda milenial itu menyebutkan kata sukses gitu. Menurut Bro Rey sendiri, sukses itu apa Bro? Sebagai seorang anak muda. Sukses yang dimaksud itu mungkin banyak arti ya. Banyak arti ya, karena orang tingkatan sukses tiap orang tuh kayak berbeda-beda gitu. Kita nggak bisa menentukan satu sukses orang dari materinya atau dari pangkatnya itu, karena tiap orang pasti berbeda-beda gitu. Tapi yang bisa dibilang kalau misalnya dari pribadi saya sendiri ini, yang sukses yang bisa dimaksud adalah gimana kita hidup ini kan sementara lah bisa dibilang. Wow, luar biasa. Kan? Kita hidup ini sementara. Gimana cara kita bisa dari perjalanan hidup kita ini kita bisa menginspirasi atau kita bisa affect someone ya, misalnya develop people. Kita bisa memberikan legacy atau ya spirit kita atau pengetahuan yang kita ada ini terhadap orang lain, yang bisa dibilang kita hidup ini menjadi orang yang berguna gitu, bukan menyusahkan, bukan apa ya kan. Karena ya di sini ini kita selalu strive untuk menjadi lebih baik ya kan. Dengan menjadi lebih baik itu kita punya satu value yang mungkin kita bisa share ke orang lain, dan orang lain ya kita nggak tahu ya, mungkin terima atau nggak terima ya berbeda, karena penerapan tiap orang berbeda-beda. Penyerapannya beda-beda juga. Penyerapannya juga beda-beda. Yang penting menurut Bro Rey, kita harus berguna dan helping people lah ya. Betul. Luar biasa ya. Iya. That's success. Menarik Bro, teman-teman kita melihat bagaimana seorang pemimpin masih muda, dan bisa kita bayangkan ya, anak tim di bawahnya nanti kita bisa lihat tim Andalan Group akan di-drive untuk menjadi lebih baik pastinya untuk hal tersebut. Bro, kalau melihat dari millennials nih, milenial kan kita sama-sama milenial ya Bro. Iya dong. Nah Bro Rey, pertanyaannya adalah gini, kalau milenial itu kadang-kadang kan coba ini belum ditekunin, pindah gitu ya, atau ganti gitu yang ada. Itu kayak mungkin paling banyak karena kita hidup ini sekarang udah disuguhkan pilihan-pilihan sangat-sangat banyak ya. Ya kayak ibaratnya ya sekarang kita lihat Netflix, lihat YouTube, mungkin pilihannya kita nggak suka, kita belum nonton sampai habis, baru nonton 10 menit nggak suka, udah pindah. Kita pindah ya. Iya, gitu udah pindah. Jadi kayak pilihan ini sangat-sangat banyak ya. Sedangkan ya dalam berbisnis pun kan juga sama. Kita ngeliat satu bidang, kita ngeliat orang bikin A,
wah kayaknya enak Coba ya, nih ya, kita gitu. coba. Malah kita nggak tahu di situ susahnya tuh, susahnya kayak gimana gitu kan. Setuju. Gitu kan, lihat orang lihat B lagi, ngeliat ikutin tren, ya Coba lagi gitu. Oh, Tapi oke. ya karena di dalam satu bisnis ini kan teknikal tuh banyak sekali Dinamikanya luar biasa bro. Dinamika, Yang iya. kelihatan orang sukses gitu ya. Iya. Tapi Menjalankan di situnya kan luar biasa. seperti apa. Belum tentu mudah gitu ya. Betul. Nah, ada nasihat bagi anak milenial? Kira-kira sebagai milenial kita mau sharing, kita mau dapet nih. Langsung kasih nasihat, ini belum bisa dibilang nasihat ya. Ya Jadi sharing lah ya. Inspirasi gitu bro. Iya. Kalau yang saya lihat ya di sini paling banyak ini kalau milenial itu yang penting jangan males ya. Jangan males. Iya. Gimana pun maksudnya, apapun yang kita lakukan asal kita butuh cari mentor, kita butuh cari kita melakukan segala sesuatu ya kita tahu nih kita butuh mentor dan sebagainya. Tapi di luar daripada itu, saya bilang yang paling penting itu kita jangan malas dan jangan pernah nyerah. Gitu. Karena begitu kita malas dan kita nyerah, itu udah bisa dibilang langsung gagal di situ kan. Gitu. That's nice. Jadi kita anak muda, mentor kita butuh karena kita butuh nasihat juga, butuh nasihat dan pengalaman juga pastinya. Jangan malu lah, maksudnya karena saya pun di sini sering ngobrol sama kita berdua juga ya. Sering sharing lah ya, Sering bener. bukan dalam artian seperti apa, tapi kita cari ya ngobrol-ngobrol apalagi terutama dengan orang-orang yang lebih hebat, lebih ini kita mendapatkan ya satu dari spiritnya mereka seperti apa, pengalaman seperti apa, caranya gimana. Gitu. That's a good value teman-teman ya. Ya nilai yang kita bisa terapkan. Iya. Karena anak muda sekarang juga pengen instant success gitu ya. But success always a process, right? Betul. Untuk itu ya, untuk kita bisa lihat ya bro Ray. Iya. Ini. Karena terlalu banyak sih ya kayaknya ngeliat ke sukses gitu ya. Iya. Padahal itu kan yang dipajang gitu ya. Kita nggak tahu belakangnya gimana kan. Berdarah-berdarahnya gimana gitu ya. Yang diceritain kan kita good times-nya aja gitu. Setuju itu luar biasa sekali bro. Nah sekarang gini bro, terakhir nih bro pertanyaan. Sekarang kan pelanggan itu berubah. Betul. Setuju ya? Betul. Ekspektasi berubah. Harapan mereka terhadap produk berubah gitu. Nah Bro Ray, menurut Bro Ray apa yang Bro Ray lihat sendiri dari pelanggan otomotif yang berubah nih bro? Mungkin karena pandemi atau culture-nya berubah gitu Bro Ray. Gimana menurut pemain otomotif kita ini untuk lihat ininya ya, berarti ya konsumennya sendiri itu ya. Itu gimana menurut Bro? Pertama sih kalau misalnya dilihat dari cara konsumen ini melihat ya otomotif ya gitu. Pasti. Ya karena sekarang udah banyaknya channel-channel YouTube, udah banyaknya dari sosial media. Itu yang mungkin mereka udah lebih banyak mendapatkan informasi di sana dibandingkan mungkin daripada kita sendiri. Malah banyak konsumen itu yang ngerti produk lebih pintar daripada kita gitu kan. Gitu. Oke. Nah, jadi secara dari situnya ya konsumen itu lebih kritis lah bisa dibilang. Nah, gimana ya makanya sebagai kita pemain otomotifnya ini gimana cara kita itu melayani lah sepenuh hati, karena kalau misalnya dibilang produk tadi atau ilmunya daripada otomotif sendiri, spek-speknya udah banyak, udah bisa lebih tahu gitu. Bisa lebih tahu ya. Iya. Udah banyak lah sekarang yang ya maksudnya dari review dan itu ya lebih banyak orang sekarang arahnya ke sana. Tinggal lihat, nonton, dengerin gitu ya pengalaman udah bisa langsung tahu dia dari ininya. Siap. Mantap. Nah sekarang sebagai pimpinan dari suatu dealer Bro Ray, boleh kasih nasihat gak untuk sales nih? Kan di sini yang dengar juga ada sales juga dong, bener gak? Dulu pengalaman di sales juga kan? Iya. Sales otomotif. Boleh kasih dong kira-kira sharing, bukan nasihat, sharing untuk seorang sales yang sukses bro. Apa nih kuncinya berdasarkan Bro Reynaldi di sini? Sebenarnya kalau jadi sales itu kalau dari pandangan saya ya, Bro gitu Ray, ya. Dari pandangan sebenarnya jadi salesperson itu kan bisa dibilang diberikan satu bisnis. Businessman gitu ya mereka ya? Sebenarnya pola pikirnya itulah yang berbeda gitu. Jangan mereka berpikir saya sebagai salesperson ini orang kerja 9 to 5 dan sebagainya. Karena mereka diberikan suatu bisnis tanpa modal. Itu mindsetnya ya yang saya belajar gitu.
produk mereka udah nggak usah ini lagi, nggak perlu beli ibaratnya produknya ngestok gitu. lagi dan sebagainya, Oke. udah enggak. Siap. Mereka sudah di situ gimana cara mereka marketingin dirinya sendiri dan juga produknya ya, karena produknya itu sudah ada, mereka disuruh berjualan tanpa modal gitu ya kan. Kita ya, cara pandang yang bagus tuh bro. cara pandangnya Cara sebenarnya pandang bukan dibilang seperti nasihat atau apa ya, tapi memang cara pandang. Begitu kita udah mempunyai cara pandang yang berbeda, kita melakukan kegiatan kita sehari-hari pun berbeda. Benar Gitu. Karena ya kita bisa tahu ya, untuk salesperson ini unlimited income lah bisa dibilang. Benar. Karena peluangnya besar banget. peluangnya gitu. besar. Dia bisa jualan banyak ya, Dengan di situ usahanya dengan pasti. usahanya juga gitu. Karena nggak ada hasil yang mengkhianati ini ya, proses mengkhianati hasil gitu Iya, ya. kan. Wow. gitu. Kalau Wow. prosesnya benar, kita tahu itu benar, pasti hasilnya juga akan jadi baik. gitu ya bro. Iya. Wah, mantap. Jadi sales mindsetnya harus pengusaha gitu ya, bener ya? Bener. Dan juga Karena mereka ya bisa dibilang ya apa ya? membantu mereka untuk berkembang sebenarnya gitu berkembang. ya. Oke. Mindset lah Mindset yang yang paling penting. pentingnya tuh mindsetnya. Gitu. Ada lagi bro Ray, dalam hal misalnya sales, kadang-kadang kan ada customer bilang gini, boleh dong kasih tipnya. Nah, Ada customer yang suka PHP katanya. nah, PHP nih dalam beli mobil segala macam. iya. Gimana nih sales menghadapi itu bro? Sebagai anak muda nih, yang pimpinan perusahaan juga. Menurut dirimu gimana bro? Jadi kalau misalkan ya bisa dibilang, kalau dibilang PHP ya, itu berarti kan kita memberikan harapan palsu. Iya kan? Makanya kita dari awal juga harus strict ya, atau misalkan kita bilang apa adanya. Apa Misalnya contoh adanya. ya, proses delivery kita banyak konsumen bayarnya pagi minta dikirim Sore siang gitu ya. sore gitu kan. Nggak mungkin Ya gitu. proses itu kan kita harus jalankan. Harus, iya. Nah kita harus ngomong pahit di depan, walaupun itu kadang-kadang ya, kita dikomplain lah oleh konsumen, tapi ya kita harus mempertahankan ya komitmennya kita, apa bahwa yang kita bicarakan gitu ya iya, bro? kalau kita ngomongnya oke. Pak bisa kirim ya 2 hari 3 hari Seminggu lagi misalnya iya gitu ya. atau seminggu lagi gitu ya, kita harus Siap, ngomong siap. karena itu memang keadaan yang sesungguhnya kan gitu. Oke, menarik. Jadi ya berapa juga misalnya contoh lebih ke arah seperti ya penawaran yang diberikan gitu, konsumen minta seperti apa, kita harus ngomong di awal juga bahwa ini segini nih gitu kan. Dan janji pelanggan sebaiknya dicatat gitu ya, apa yang Iya. kita janjikan dicatat gitu Iya. ya. Wow. Gitu. Mantap, luar biasa. Teman-teman, kita sudah mendapatkan inspirasi dari seorang anak muda yang punya cara berpikir kalau menurut kami luar biasa banget gitu ya. Definisi sukses juga luar biasa, yaitu Bro Renaldi Setiawan gitu ya. Wah, Untuk ini, terima kasih Bro Renaldi sudah Thank bersama you. kita. Dan jangan lupa kalau mau beli mobil di andalan bro. Iya. Dengan kita bisa kenal pemimpinnya aja seperti ini bro, pasti timnya di bawah juga di drive untuk menjadikan customer Harus. centric tadi ya, Harus. untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Iya. Terima kasih teman-teman, stay tune dan jangan lupa subscribe dan juga like channel kita ya. Kita akan ketemu lagi di CEO Talk yang akan menginspirasi kita. Terima kasih Bro Ri. Thank you. Yuk, terima kasih Bro. Siap.